Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh pada saat rakyat sedang mengharapkan penurunan harga-harga, tapi partai politik sibuk membentuk koalisi. Setelah sebelumnya Partai Golkar, Partai PAN dan P3 telah membentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, timbul lagi wacana pembentukan koalisi baru yang namanya sangat fantastik, Koalisi Semut Merah oleh PKS dan PKB, dua partai yang selama ini tidak pernah sejalan. Ada apa ini? Ini untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan partai? Dan juga begitu banyak sekarang soan-soan antar pimpinan partai. Padahal kan calon-calon capres dan wapres kan sudah jelas wacananya siapa. Orang semua tahu salah satu calon capres di Indonesia ini adalah Hotman Paris. Inilah Hot Room, koalisi untuk apa? Hasil akhirnya adalah kolaborasi pencalonan pasangan capres dan cawapres di tahun 2024 nanti. Istilahnya sih koalisi. Banyak yang bilang kalau koalisi ini bisa memberikan warna baru dalam kontestasi politik nanti, sehingga polarisasi politik seperti yang terjadi di pemilu tahun 2014 dan 2019 bisa dihindari. Tapi ya siapa yang bisa menjamin kontestasi politik tanpa adanya polarisasi ya? Pertanyaannya, apakah koalisi-koalisi ini akan langgeng? Atau akan bubar di tengah jalan? Namanya juga dunia politik ya. Hari ini A, besok bisa jadi B, C, atau D. Dan lagi, koalisi ini sebenarnya untuk siapa sih? Untuk rakyat kah? Atau kepentingan partai dan golongan? Semoga sih koalisi ini murni untuk kepentingan rakyat tanpa adanya embel-embel di belakangnya. Ayo, siapa yang percaya koalisi ini untuk kepentingan rakyat? Untuk membahas topik ini sudah hadir malam ini narasumber di hadapan kita. Yang pertama Bapak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar. Selamat malam Pak. Selamat malam. Yang kedua Bapak Masinton Pasaribu, politikus PDIP. Horas. Horas Merdeka. Yang ketiga Bapak Jajijul Pawait, Wakil Ketua Umum PKB yang terkenal dengan nama Gus Jajil, PKB. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam. Berikutnya Bapak Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem. Malam Bang Halo Hotman. Pak. Berikutnya ahli politik kita Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia. Pak Jajil, Ya, siap. apa sebenarnya yang terjadi? Benar nggak ini ada koalisi semut merah antara PKS dan PKB? Selama ini kan kalian berlawanan atau tidak sejalan. Apakah ini hanya untuk senggol-senggol KIB, Koalisi Indonesia Bersatu atau gimana? Ya, ada gula, ada semut. Oke? Nah, kita berdua pasangan maut. Nah, maksud saya begini, Ya. tadi koalisi ini penting karena
biasa menjelang pilpres Ya. dan dalam sistem presidensial, Ya. koalisi itu tidak permanen. Ya. Koalisi memang dimaksudkan untuk merebut kekuasaan atau kemenangan di dalam pilpres. Ya. Kalau di daerah namanya pilkada. Ya. Nah, tentu kita menyiapkan perahunya agar ini bisa ditumpangi. Ya. Oleh siapa? Agar bisa ditumpangin. Oleh calon presiden dan wakil presiden. Oke. Termasuk Pak Hotman kalau mau silakan. Karena demokrasi tidak melarang Pak Hotman. Yakin tuh. Ya silakan. Cocok memang nama saya Gus. Iya. Nah, tetapi Pak Hotman, PKB sendiri sudah mempunyai calon. Gus Muhaimin sebagai calon presiden. Artinya calon ini kemudian akan didiskusikan di setiap koalisi. Artinya Apakah PKS setuju bahwa ya nanti Caimin? dibicarakan, tapi yang penting kami sepakat untuk membangun koalisi. Jadi dan koalisi komunikasi. ini sudah bakal terjadi atau baru wacana? Ibarat ini baru pacaran, Pak. Baru pacaran. Baru pacaran, belum akad nikah. Tujuan akhirnya apa? Hanya untuk bersaing Biar dengan KIB ada dan nanti- PDIP atau apa? Biar nanti terbentuk pengantin yang memang diharapkan produktif nanti Oh, begitu. untuk negara dan bangsa, Tapi kan untuk pembangunan. walaupun berkoalisi cuma 18% PKB sama PKS, cuma Ya. 18%, masih kurang 2%. Ya tentu kekurangan kan masih ada partai-partai lain yang kemudian kita ajak. Pak Masinton belum. Coba Belum kita lihat bareng nih. kita lihat Kalau grafis Pak berikut ini. Masinton bareng lebih tuh dari bisa 28% tuh. Ah, ini dia nih. 38. Ya nggak Masih apa-apa. kurang, ya? Nggak apa-apa. Belum cukup 20%. Berapa? Kurang 7 kursi. 7 kursi. Ya. Jadi kalian sebenarnya tujuan utamanya apa? Menyenggol ini atau nyenggol sana? Kita tidak sedang senggol-senggolan, Ya. tetapi ini kan dalam rangka kompetisi. Oh begitu. Artinya yang di tengah itu juga pun belum punya siapa calon presidennya. Yang di sebelah sana itu PDIP yang bisa sendirian tuh. Ya. Nggak perlu pacar sudah. Ya. Bisa jalan sendiri. Nah itu juga mungkin saja kalau bertambah dari sini ke sana itu maka lebih kuat itu. Ada 38%. Ya. Nah tetapi Pak Hotman masih ada partai yang belum dihitung di sini. Oleh sebab itu Pak Hotman yang terpenting sebenarnya dari soal koalisi ini, PKB juga ingin agar pemilu 2024 itu lebih sejuk. Ya. Dan pasangan kalau bisa jangan 2, Ya. 3. Sebab apa? Lebih memudahkan rakyat untuk bisa mencari alternatif Oke. sekaligus menghilangkan polarisasi. Kalau gitu saya mau tanya ke Golkar. Golkar kan sudah cukup. Kenapa? Sudah cukup. Sudah cukup. Apa masih mencari partner? Masih cari koalisi lain? Atau sudah cukup? Jadi Bang Hotman, di era multipartai Ya. dengan konstitusi kita, Ya. maka ada 8 dari 9 parpol Ya. di parlemen sekarang yang harus berkoalisi. Kenapa? Seperti gambaran di atas tadi, itu tidak mencukupi daripada 20%. Ya. Nah oleh karena itu, maka lobby-lobby politik adalah sebuah keharusan Ya. untuk mencalonkan capres maupun cawapres. Ya. Kelahiran KIB adalah dari awal itu adalah sangat baik dan makanya perlu diapresiasi. Bang Hotman juga harus apresiasi dalam KIB ini. Ya. Kenapa? Karena ini bagus untuk menyehatkan demokrasi kita Ya. dan juga mencerahkan daripada politik rakyat. Ya. Kenapa? Dengan kehadiran KIB lebih awal, maka rakyat akan diberi sebuah tawaran-tawaran, Ya. visi, misi maupun program. Ya. Maksud saya adalah bahwa rakyat akan bisa memahami, mengetahui visi, misi dan program daripada KIB. Menuju kepada demokratisasi yang substansial, Ya. bukan demokratisasi yang prosedural. Ya. Nah, demokratisasi yang substansial adalah di mana rakyat memahami Apakah visi, misi dan program ini daripada koalisi KIB. semut merah jadi ancaman nggak bagi KIB Golkar? Sama sekali tidak ada ancaman Kenapa? dalam menghadapi pencalonan. Ya. Dia akan menjadi ancaman proses pemenangan kalau tidak bergabung. Tapi saya yakin nanti ini bisa bergabung juga Bergabung sama? sama KIB. Oh. Bisa juga. Itu. Jadi Jadi bukan harapannya. ancaman dalam Berharap pencalonan. bergabung. Kita juga berharap KIB bergabung. Oh Kami begitu. berharap. Jadi KIB ini adalah sekarang ini adalah
bersama PDIP ya, karena PDIP juga sebetulnya tanpa koalisi dia mencalonkan. Oleh karena itu KIB sekarang ini adalah sudah menggagas, ya, kan ini gagasan dan ide daripada KIB bagaimana menciptakan pemilu yang tidak hanya jurdil tapi menghasilkan output yang bagus. Thank you. Pak Masinton, merasa terancam nggak ada KIB, ada semut merah? Ini gimana? Lone Ranger, PDIP, Lone Ranger. Ya, pertama PDI Perjuangan. Kok PDI nggak diajak sama sekali nih? PDI Perjuangan itu sudah punya boarding pass itu Bang, tinggal naik pesawat Jadi, aja itu. emang gua pikirin gitu? Bukan berarti nggak dipikirkan, karena apapun bagi PDI Perjuangan ya memandang politik elektoral ini, pemilu ini adalah bagian dari proses politik kebangsaan. Ya. Nah maka ketika PDI Perjuangan hendak kalaupun memutuskan koalisi, maka ya yang aspek dikedepankan itu adalah aspek politik kebangsaan. Merasa terancam nggak atas saya dua ini? Oh tidak. Sudah dong. ada dua koalisi. Hah? Ya tidak dong. Ini Ya, kan kenapa? masih Ini masih sangat cair, Ya. dinamis, sama seperti yang kita lihat tadi Pak Jazilul sebagai dari koalisi Semut Merah masih nawarkan ke KIB untuk bergabung. KIB pun masih nawarkan untuk bergabung gitu. Artinya kan bahwa ini belum permanen. Belum Begitu, permanen. Bang. Masih sangat dinamis cair. Artinya ke depan. PDIP masih sangat pede ya? Bagi PDI Perjuangan begini Bang, bahwa memandang meskipun PDI Perjuangan sudah punya boarding pass-nya tadi ya untuk syarat mencalonkan presiden. Tetapi PDI Perjuangan menyadari bahwa membangun bangsa ini tidak bisa hanya dengan sendiri-sendiri. Tetap dengan kebersamaan, gotong royong. Maka prinsip dalam PDI Perjuangan pun kalau membangun koalisi itu aspeknya adalah untuk memperkuat politik kebangsaan. Kita lihat hari ini bagaimana terjadi polarisasi di masyarakat. Nah, koalisi ini harus menjadi bagian dari proses politik kebangsaan tadi. Jadi bukan semata koalisi untuk kekuasaan ansih. Kemudian kita mengabaikan proses yang terjadi hari ini ada polarisasi, keterbelahan di tengah-tengah masyarakat. Maka tugas koalisi itu adalah satu diantaranya mampu menjadi perekat, mampu menyatukan berbagai pembelahan yang terjadi di masyarakat. Dan koalisi ini juga bagian dari proses penguatan, ya penguatan kedaulatan politik kita, kemandirian ekonomi kita, dan kepribadian Terima dalam kasih. bidang kebudayaan Indonesia. Kita jeda dulu dan kita akan tanya nanti partai-partai yang masih belum jelas arahnya kemana. Kok belum nongol gitu koalisi mana setelah jeda yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Willy dari Nasdem. Nasdem adalah salah satu partai yang selama ini belum menunjukkan warnanya. Tidak menunjukkan arah kemana koalisi dan juga belum menyebutkan siapa kira-kira calon presidennya. Apa yang terjadi? Kok pakai sibuk segala, raker segala gitu loh. Ada apa? Nasdem itu kan panas-panas ngadem gitu. Ya. Jadi ya kita tarik dulu, kata Abang tadi, kita rakernas dulu untuk kemudian konsolidasi. Koalisi sebuah keniscayaan. Semakin dini kita mampu membangun koalisi itu semakin memiliki kepastian. Nasdem berapa persen sekarang? Nasdem di DPR 10%. Nasdem dengan PKB cukup, Nasdem dengan Gerindra dan Golkar itu cukup. Ya. Jadi kalau yang lain itu butuh 3 partai. Ya. Nah, ini kan suatu keniscayaan Bang untuk membangun koalisi. Ya. Cuma cara berpikir dan cara bertindaknya kemudian Nasdem agak dibalik. Kenapa? Yang menjadi magnet utama di dalam pemilu presiden itu adalah capresnya. Yaitu Hotman Paris. Cocok. Masuk barangnya. Jadi karena Bang Hotman belum kita deklarkan, atau si Bujang atau si Ucoknya belum dideklar, maka kemudian kita di dalam Rakernas mulai nanti malam sampai tanggal 17 Juni ini akan menggodok itu, lalu kemudian Pak Surya akan mengumumkan 3 nama. Ya. Nah, Kira-kira partai mana yang dekat sama Nasdem?
Yang dekat aja sekarang ini. Ya, semua partai dekat. Oh, Tidak begitu. ada handicap. Ya, semua partai melakukan komunikasi dengan Nasdem, siapapun. Kemarin itu Pak Surya Paloh, bukan. Ya. Kemarin itu Gerindra ya. datang, Pak Prabowo. Iya, pada sowan semua. Ya, Ada bukan apa nih? sowan. Wisata politik. Ketua lah. partai Pak Prabowo, SBY datang sowan ke bosnya Nasdem. Ada apa nih? Itu melihat lukisan, melihat patung-patung. Abang aja yang belum datang. Kan ini magnet utamanya sekarang di pentas politik kita ini kan Nasdem Tower, Bang. Ya, Nasdem Tower. Iya, Ya. jadi pengen lihat-lihat, pengen makan malam, diskusi sambil mengulas patung dan Kira-kira lukisan. kapan mulai Nasdem menunjukkan warnanya? Habis raker? Habis Rakernas dengan 3 nama kita akan mengkomunikasikan. Karena apa? Di dalam pembangunan koalisi kita tidak bisa seperti Abang bilang tadi kawin paksa. Dari arahnya yang Bapak lihat di dalam itu kira-kira ikut KIB, apalagi ini jatuh nih, ikut KIB atau semut merah atau ikut PDIP? Bisa aja, kemungkinan probability itu semuanya terjadi. Ya. Tapi yang penting adalah satu, chemistry-nya harus terbangun. Siapa capres yang kita tawarkan itu dari 3 nama itu, lalu kemudian siapa yang mendapatkan respon yang cukup. Kira-kira bakal diumumkan habis raker, yaitu tanggal 17 malam, ya. Pak Surya akan mengumumkan siapa 3 calon presiden yang akan nama Hotman akan masuk. Pak Ray Rangkuti gimana? Pendapat Bapak gimana atas koalisi ini? Mana ini? Kira-kira arahnya kemana ini semua? Pertama, koalisi yang dibangun terlalu dini ya boleh-boleh saja. Ya. Pada tingkat tertentu ya bagus. Ya. Ada positifnya memang koalisi itu dibangun dari awal. Ya. Sehingga dengan begitu kita tahu siapa yang akan bergabung dengan siapa. Ya. Tapi lazimnya dalam politik Indonesia itu tidak ada yang abadi juga. Ya. Artinya ini semua nanti akan terlihat justru di Oktober 2022 Ya, saya ini. pertanyaan. Selama ini kan PKB sangat condong ke Jokowi. Ya. PKS justru agak menjauh. Ya. Kok bisa tiba-tiba PKB sama PKS buat semut merah? Ini hanya canda-candaan atau serius ini menurut analisa Bapak? Bacaan saya sih semi canda-candaan. Oh, canda-candaan. Iya, bacaan saya gitu. Ya. Karena pertama kan keduanya misalnya PKB selalu ngotot tentang Caimin sebagai Iya, benar. capres. Saya nggak tahu apakah mereka udah perbincangkan itu sebelumnya di dalam koalisi, sebab PKS sendiri belum menentukan siapa nama. Ya. Gitu. Jangankan Caimin, nama yang disodorkan PKS sendiri sejauh ini belum kelihatan gitu. Ya. Nah yang kedua, yang saya khawatir itu justru resistensi di internal mereka. Yaitu? Jadi baik di PKS-nya maupun di PKB. Artinya? Jadi orang-orang di dalam internal, termasuk dalam hal ini ya pemilih ataupun kemudian konstituen mereka, Ya. belum tentu setuju dengan model koalisi ini. Ya. Karena rasa-rasanya koalisi ini dibangun berdasarkan kesepakatan elitnya saja. Ya. Tapi belum merupakan penampungan aspirasi Oke. yang muncul dari kalangan Jadi bawah. ini koalisi baru hanya sekedar mentest the water gitu lah. Kemungkinan bacaan saya 2. Pertama untuk mengatakan bahwa PKB PKS juga punya kekuatan loh, kan kira-kira Oke. gitu. Supaya dengan sendirinya ada daya tawar. Mau daya tawar ke KIP-nya nanti, ada daya tawar ke Oke, PD Perjuangan, kalau gitu macam-macam kita lihat dulu survei dari Carta Politik tentang elektabilitas partai sampai capres dan cawapres. Nah, ini hasil survei. Wah, PDIP tetap jadi partai gajah. Gerindra, Golkar, capres. Sekarang kita lihat dulu capres nih, ya. Inilah capres elektabilitas. Pak Ganjar tetap terdepan sama Pak Prabowo, ya. Anies 20%, tapi sampai sekarang belum jelas gerbongnya yang mana ya, partainya yang mana, ya. Nah, ini nih yang ini Pak Masinton nanti perlu nih, apa PDIP masih tetap pede mencalonkan Ibu Puan yang selalu paling rendah elektabilitasnya? Mungkin ada baiknya langsung saya tanya kepada Pak Masinton. Termasuk Pak Erlangga juga dong dukungan Golkar. Jadi pertama gini Bang, Ya, mekanisme kepartaian kami ya itu calon presiden dan calon wakil presiden itu diputuskan melalui forum mekanisme rapat partai dan diumumkan oleh Ibu Megawati. pertanyaannya setelah melihat ini dan ini terjadi sudah berbagai survei ya, bukan hanya sudah berulang-ulang, tetap selalu paling rendah. Ya, Apakah masih ada arahnya mencalonkan beliau jadi wapres? kenapa tidak? Artinya begini Bang, Wapres atau capres? Dia wapres atau capres? apapun itu nantilah, saya nggak mungkin mendahului Ibu Ketua Umum. Artinya begini Bang, dari seluruh berbagai survei
ya kalau kita mau tanya itu termasuk yang menyurvei tadi Bung Yunarto, kita tanya lembaga survei lain yang kredibel, belum ada preferensi publik hari ini ya, persepsi itu terhadap yang menguat kepada satu figur. Artinya semua ini masih relatif sangat cair dan dinamis. Bapak mengatakan tidak ada yang menguat ke satu figur. Ini orang PDIP terus-menerus selalu nomor 1. Tapi kalau nggak ada partainya? Ya, makanya saya tanya, kenapa PDIP tidak fokus saja ke Ganjar? Survei ini Bang, ya, ini kan potret saat ini. Ya. Ke depan pemilu masih lama. Ya. Segala sesuatu masih sangat dinamis. Ya. Bisa terjadi ke depan itu fluktuasinya. Begitu loh. Nah, artinya kalau kita terburu-buru memutuskan hari ini, ya, ke depan itu masih sangat mungkin yang namanya persepsi publik itu naik turun, Bang. Bahwa hari ini hasil potret survei seperti ini, iya. Ini kan potret saat ini. Sampai hari ini belum ada terkonsentrasi di PDIP akan mencalon ke Pak Ganjar sampai hari ini. Survei ini salah satu variabel, banyak variabel lain nanti yang bahan menjadi Jadi belum ada ya, pertimbangan. Pak Ganjar belum ada wacana serius untuk itu. Belum. Oke, Pak Nurdin, sama juga ini mantan klien saya ini, lama klien saya jadi pengusaha. Ini selalu rendah elektabilitasnya. Golkar masih yakin? Sangat yakin. Gimana yakin? Sama, berdua ini selalu paling bawah. Ada 3 faktor ya untuk kita memilih capres. Ya. Yang pertama soal rakyat. Ya. Yang sementara ini indikatornya adalah dari survei. Itu betul. Ya. Tapi yang kedua adalah suara hati kader. Kenapa? Karena dengan pemilu serentak ini, di mana ada kepentingan daripada para kader, dia mau jadi caleg, baik kabupaten kota, provinsi maupun DPR RI. Ya. Mau ikut pilkada, bupati wali kota maupun presiden. Gitu. Itu suara mereka juga harus kita dengar. Nah, yang ketiga adalah suara parpol. Kenapa? Ya. Karena Golkar, P3, PAN itu pasti ingin menang. Ya. Ingin menang pilpres, ingin menang pileg. Nah, oleh karena itu survei bukan satu-satunya indikator. Hanya salah satu indikator. Jangan lupa Pak Hotman, masih ada faktor lain. Faktor infrastruktur. Nah, Golkar, P3, PAN memiliki infrastruktur yang sangat kuat. Sampai ke tingkat RW, RT. Ya. Instrumen ini kalau ini digerakkan secara maksimal, survei ini nggak berlaku. Oh begitu ya. Dan sekarang ini belum maksimal. Ya. Ini sekarang 3 koalisi KIB ini sekarang sedang melakukan konsolidasi kelembagaan. Ya. Sementara lagi kita bikin rapat kerja nasional. Kita sudah silaturahmi nasional, nanti akan ada rapat kerja nasional. Kemudian ada raker yang dibagi per wilayah, gitu. Melibatkan 3 partai, di mana seluruh potensi kader itu ikut, sehingga mereka ikut menentukan daripada prosesi pemenangan KIB menghadapi. Jadi masih yakin Pak Erlangga? Yakin. Oke. Yang kedua, ya. sebentar lagi Pak Hotman, kedua, Golkar secara konstitusi itu memang telah menetapkan. Dan menetapkan itu Munas. Keputusan Munas hanya boleh dirubah oleh Munas. Nah, oleh karena itu apabila nanti Erlangga tidak mencalonkan, maka hanya Erlangga bisa merubah itu. Kemudian dia menyampaikan ke Munas. Karena Golkar itu partai yang sangat terbuka, TBK. Gitu. Terima kasih. Pak Jajil. Ya, siap. Sama juga calon capres ya, yang wacana yaitu Pak Caimin. Ya. Juga nggak pernah masuk 10 besar. Ya. Sementara mau bikin koalisi semut merah PKB dan PKS. Yakin Caimin bisa lolos? Yakin. Dari mana yakinnya? Nanti gini, saya jelaskan. Ya. Jadi Pak Hotman jangan terframing oleh elektabilitas. Misalkan saya kasih contoh. Di depan ini, menang mana Mbak Puan sama Pak Ganjar? Pasti menang Mbak Puan. Kenapa? Karena Pak Ganjar nggak punya tiket. Ya. Kalau dia tidak berangkat, yang menang Mbak Puan. Nah, oleh sebab itu, cara kita berpikir bukan hanya survei di bulan Mei dan bulan Juni. Ya. Tetapi ada banyak variabel yang harus kita baca. Ya. Pertama yang harus kita baca, siapa lawan politiknya nanti. Oke. Siapa lawannya. Kalau misalkan Pak Anies nggak dapat kursi, Pak Ganjar nggak dapat tiket, Pak Prabowo nggak jadi nyalon, maka semuanya 4,1. Nah, oleh sebab itu Pak Hotman, di dalam politik karena bukan hitungan matematika murni, maka cara menghitungnya jangan 1 tambah 1, 2. Tetapi ada banyak cara menghitung di dalam politik, karena politik itu seni kemungkinan. Pertanyaannya bagaimana kalau Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar nggak maju?
Apakah Caimin bisa menang? Bisa menang. Kalau maju? Iya. Kalau maju gimana? Ya nggak ada soal, namanya juga Nggak ada soal politik. gimana? Kalau maju Caimin bisa nggak menyaingi Nggak begitu? bisa, karena ini masih bulan Mei. Kalau maju nanti bulan Oktober saya Uber. Ya kan begitu, karena survei ini apalagi periodisasi survei. Caimin atau siapa lagi? Dari PKS siapa kira-kira? Caimin kan dari PKB. Di PKS ada Pak Dr. Salim. Ya. Ya kan? Ada juga Pak Saihu. Ya. Banyak tokohnya. Nah, oleh sebab itu Pak Hotman, jangan pernah menakut-nakuti semut merah dengan cara elektabilitas. Kita nggak pernah takut. Karena semut itu lubangnya kecil, jalannya kecil. Pokoknya asal kita bisa jalan, kita akan menang tuh. Ya. Gitu. Jadi semut nggak butuh jalan tol. Semut jalannya kecil-kecil aja. Oke. Ya ada. Yang penting menang. Nah itu Pak Hotman, kenapa kita sebut koalisi semut merah? Ya. Oke. Memang kiprah politik ini bisa berubah-ubah, labil. Kadang A, kapan B, kadang B. Sama seperti Hotman. Kadang hari ini asprinya yang cantik dari daerah mana, besok asprinya dari daerah mana. Ya. Nanti kita akan tanya arah koalisi ini akhirnya kemana sih? Ketemu lagi sesudah jeda berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Ray Rangkuti. Saya masih tetap penasaran, kok belum ada yang mencalonkan Pak Anies? Apa yang terjadi? Sama, apakah memang Anies itu lagi dicalonkan oleh Nasdem atau bagaimana? Dan yang kedua, tadi Pak Jajil mengatakan, ini sebenarnya ya permainan partai semua, bukan untuk kepentingan rakyat. Ini partai yang bermain di sini. Pendapat Bapak gimana? Kalau soalan ini sih menurut saya karena memang elektabilitasnya yang kelihatan merangkaknya lambat sekali. Jadi? Padahal beliau sebagai Gubernur DKI Jakarta, asumsinya elektabilitasnya bisa mengejar dua tokoh yang sebelumnya. Kenyataannya sudah mulai selesai masa jabatan, Oktober beliau selesai, tapi elektabilitasnya masih sekitar 20%. Nggak begitu jauh, cuma jadi asumsinya hanya sekitar 1% per tahun. Jadi kalau kita buat kalkulasi, dengan asumsi itu, ini tinggal 1-2 tahun lagi, artinya pertambahannya paling jauh 25%, mentok kan. Nah, makanya kalau ia dilamar oleh misalnya Nasdem, seperti yang kita sering dengar disebut-sebut namanya salah satunya gitu, ya Nasdemnya memang harus memiliki perhitungan yang cukup matang dengan siapa partai-partai yang akan menerima yang bersangkutan, mengingat wajah Pak Aniesnya sendiri itu terpojok pada satu segi. Itu persoalan terbesar Anies itu. Maksudnya satu segi apa? Artinya wajah Anies itu dilihat orang sebagai perwakilan dari kelompok Islam politik. Oke. Nah itu kayaknya mau ditarik oleh misalnya seperti Nasdem ke tengah ini gitu. Ya. Tapi persoalannya apakah masyarakat di tengah ini bisa menerima figur Anies atau tidak secepat itu melalui Nasdem dan seterusnya itu gitu. Yang kedua pertanyaannya, menurut Bapak ini PDIP ini sebenarnya bakal mencalonkan Mbak Puan atau Ganjar sih? Penasaran gue nih. Menurut analisa kamu dulu. Kalau saya kira terbuka kedua-duanya. Meskipun sekarang kalau kita mendengar misalnya seperti Mas Hinton macam-macam itu lebih condong kepada Ibu Puan. Tentu saja karena secara struktural Ibu Puan masih ada di dalam Partai PDI Perjuangan. Tapi ini kan belum ada keputusan tadi. Nah kenapa Ganjar tetap masuk dalam kalkulasi ini? Nggak bisa juga diabaikan sekarang ini bahwa efek dari calon presiden yang didukung akan berimbas kepada perolehan suara partai politik. Pertanyaannya misalnya, 24% seperti tadi ditunjukkan oleh lembaga survei yang diraih oleh PDI Perjuangan untuk pemilu legislatif, apakah itu murni misalnya tidak membawa nama Jokowi dan satu segi tidak membawa Pak Ganjar? Kalau sampai itu dulu pertanyaannya. Karena sejauh ini kita belum melihat ada survei yang coba memisahkan antara PDI sebagai sebuah partai dengan bayang-bayang Pak Jokowi dan juga dengan bayang-bayang Ganjar Pranowo gitu. Kalau sebetulnya PDI, kalau kita akan mungkin bisa survei nanti, kalau betul misalnya Ganjar tidak ikut beserta dengan PDI dan mungkin Pak Jokowi juga tidak terlalu terlibat di dalam kerja-kerja PDI Perjuangan, boleh jadi suara partai PDI Perjuangan tidak sebesar itu. Oke, kalau sampai PDIP akhirnya mencalonkan Ganjar, menurut Bapak berarti Ibu Puan pasti out? Ya, dengan sendirinya. Terima kasih. Karena tidak mungkin capres dan cawapres itu dari dua partai. Terima kasih. Dari partai yang sama. Nasdem, Pak Willy.
posisi Anies di mana nih? Apakah Nasdem memang nunggu-nunggu meminang beliau atau apa? Dan katanya kan kalau Anies itu terfokus kepada kelompok Islam tertentu. Apa itu benar? Ya, Nasdem, Bang Hotman, berpolitik seperti persis Hotman Paris. Lah, kok jadi Kenapa? gua? Ya. Kenapa? Nasdem ini partai yang rasional. Ya. Rasionalitas, yang lain tidak rasional? Bukan, rasionalitasnya Nasdem itu seperti Hotman Paris. Kalau memilih pasti condong ke yang cantik. Ya kan? Ya. Kalau makan pasti seleranya condong ke yang enak. Enggak, saya di warteg, Pak. Warteg pun warteg yang enak. Ya, okay. Enak. Bukan masalah tempat. Saya suka ikan mujahir, Pak. Ya, ikan mujahir itu pun enak. Kan? Ya. Jadi posisi politik, kalau kita berkaca kepada pilkada, koalisi itu suatu bangunan yang sangat cair. Ini fakta yang tidak bisa ditolak, Bang Hotman. Maka kemudian rasionalitas itu adalah satu potensi kemenangan. Itu yang tidak bisa kita nafikan. Bahwasanya partai punya rencana, benar. Bahwasanya partai yang punya tiket, exactly. Itu tidak ada yang Tapi Bapak belum jawab. Ada wacana ke Anies enggak Nasdem ini? Ya, Nasdem ini 3 nama aja belum diumumkan. Oke. Makanya butuh kesabaran untuk kemudian apa? Ini kan bukan ojo ke susu ini kan. Kata pesan Pak Jokowi kan. Nah, karena rasionalitas politik itulah Nasdem tidak ingin hanya kemudian satu sisi bagaimana survei sebagai variabel itu kita pertimbangkan, tapi juga tidak terjebak dengan namanya kesepakatan dan musyawarah yang kita bangun berdasarkan koalisi. Nasdem kalau tadi PDI Perjuangan kata Bung Masinton sudah punya boarding pass, ini tiketnya baru separuh, Bang. Kenapa separuh? Ya, baru 10%-nya. Syaratnya kan 20%. Ya. Nah, maka kemudian di sini yang menjadi pengantin inilah yang kemudian memiliki daya tarik. Kita umumkan pengantinnya, baru kemudian kita susun koalisi. Nah, siapa yang akan dicapreskan oleh Nasdem tentu harus sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik. Nah, survei-survei adalah salah satu variabel yang objektif dan saintifik. Itu nggak boleh kita deny. Objektif dan saintifik. Jadi survei itu tidak boleh didinai. Ya iyalah. Jadi Anda mau mengatakan bahwa Pak Puan sama Pak... Itu bukan domain saya. Saya ingin mengatakan survei kan Anda bilang ini objektif. Itu dalam perspektif saya bahasanya Bung Willy mau mengatakan antara mau melihat survei itu dengan kacamata rasional atau semata-mata dengan kaca emosional. Bukan. Kalau dalam hal ini saya lihat misalnya ya PKB dengan PDI Perjuangan mau melihat survei itu sebagai bahan yang emosional. Bisa kita kejar kok. 2% ke 30% bisa dikejar. Jadi gini Bang Hotman, politik kita itu harus satu rasional, yang kedua saintifik. Rasionalitas itu apa? Satu, bagaimana kesyaratan koalisi itu dipenuhi. Yang kedua, sejauh ini kita belajar dari pengalaman yang sudah baik pilkada ataupun pilpres. Kenapa Pak Jokowi dimajukan? Karena rasionalitas dan saintifiknya sangat tinggi. Bang Hotman, rasionalitas politik itu nggak akan kemana-mana. At the end, seperti Bang Hotman, cenderung mata yang cantik. Bagaimana kemudian mau lari ke yang lain? Karena apa? Psikologis mau menang loh. Tadi yang dibilang Bung Rai tadi, mau kalah pemilu. Nah, faktor itulah kemudian kita membangun koalisi dan capres itu benar dalam sebuah situasi yang musyawarah. Dan ada PR yang paling penting, Bang. Yaitu? Yang dibilang oleh Bung Masinton tadi. Kita harus, pesan Bung Karno itu, harus berpemilu dalam suasana sukaria dan sukacita. Kita hentikan politik kebencian dan polarisasi. Terima kasih. Pak Jazil, gimana komentar Anda tadi? Tadi Anda hasil survei katakan objektif. Kalau hasil survei itu ilmiah dan objektif, ya PKB sama PKS jangan mimpi lagi untuk menggolkan calonnya yang selalu di bawah 2%. Gimana? PKB punya cara tentu pendekatan yang berbeda-beda, Pak Hotman. Kita di koalisi ini sudah berkali-kali. Dan selalu PKB di dalam posisi yang menang. Oke. Dan ada satu peristiwa yang dialami oleh PKB ketika itu Gus Dur menjadi presiden. Belum ada lembaga survei. Nah, artinya apa? Pendekatan yang dipakai oleh PKB selain pendekatan yang rasional itu pendekatan langit.
Iya, Mohon maaf Pak, ini supaya bukan pendekatan emosional, tapi pendekatan langit, namanya istikharah. Jadi Bang Hotman. Nah, saya yakin kalau beliau orang Apa itu pendekatan pesantren, langit? nah pendekatan langit itu memohon petunjuk kepada Allah, siapa kira-kira yang berguna dan menang untuk bangsa Kalau itu ini. saya nggak bisa debat lagi. Nah, itu. Bisa Hotman. Nah, maka Silakan. Saya mau jelaskan Ya. bahwa survei itu bukan satu-satunya variabel yang untuk faktor yang memenangkan. Saya mau kasih contoh ya. 2012 ya, ketika Pilkada DKI Jakarta, seluruh survei itu ya hasilnya itu yang tertinggi adalah figur Pak Fauji Bowo. Ya. Pak Jokowi jauh pada saat itu. Ya. Tetapi ya, kalau kita mengacu pada survei, pasti kita dukung Pak Fauji dong. Ya. Tapi apa? Ada variabel lain Ya, yang menjadi pertimbangan kita untuk mencalonkan Pak Jokowi saat itu. Dan kemudian gerak seluruh elemen kader partai mampu menyatukan dengan langgam dinamika gerak masyarakat. Maka kita bisa membalik hasil survei itu. Oke, saya setuju. Jadi survei itu bukan satu-satunya. Saya setuju dengan Bapak kasih contoh Pak Jokowi karena memang dia punya ciri-ciri khas yang dikagumi rakyat saat itu, sederhana dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ciri-ciri khas di Pak Jokowi itu dimiliki oleh Puan? Wah, Ini itu dia. jadi begini Bang, ya tiap orang itu karakteristik. Tolong dijawab dulu. Ya beda, ya saya dengan Bang Hotman pasti berbeda, saya dengan ini pasti berbeda. Jadi itu ada yang nggak ada kira-kira yang bisa sama. Nggak, tolong dulu dijawab. Ada yang nggak minimum mendekati ciri-ciri khas Jokowi Yang membuat publik terpesona pada yang membuat Jokowi. publik terpesona, apa yang membuat publik terpesona terhadap Ibu Puan? Tolong dijawab, fokus dulu. Ya Pak, pertama Apa? ya Mbak Puan ini orang yang memiliki latar belakang cukup. Ya, dia di kader. Beliau di kader nih. Nggak. Beliau juga pernah punya track record kepemimpinan ini. Baik di partai, pernah jadi Menko, sekarang ketua DPR RI perempuan pertama. Ya, Ya, itu pertama. dari aspek leadership. Oke. Nah, kemudian punya karakter kuat. Nggak, Orang ketua yang nggak DPR mudah- pertama kan karena partainya hebat kan? Apa? Dia lolos jadi ketua kan gara-gara PDIP-nya besar kan? Lah iya memang itu PDI. Oke. Ya tapi apa? Partai memberikan kepercayaan kepada Mbak Puan. Ya, oke. Karena apa? Bukan karena sekedar beliau itu anaknya putrinya Bu Mega, cucunya Bung Karno, tetapi karena memang beliau dipersiapkan sebagai kader pemimpin. Tapi ciri khas yang mendekati Pak Jokowi apa? Setiap orang beda, Bang. Jangan nggak bisa disamakan. Keliru kita kalau Oke, kalau gitu gini aja deh. kita keliru kalau mempersamakan satu orang dengan satu model kepemimpinan. Makanya Nggak bisa. mungkin begini, Bang. Gitu, Mau kita berani tidak nggak? sama Berani nggak basis PDIP apa? mencalonkan daripada pusing-pusing kan kalian sudah punya kartu, udah melebihi 20%. Terus Langsung apa? aja Ganjar presiden, Puan wapres. Kenapa nggak berani? Ini yang membedakan Bang. Ya, Ya, Bu Mega itu selalu melihat dalam aspek kepentingan bangsa. yaitu Beliau tidak melihat ya survei itu sebagai satu-satunya gitu. Banyak variabel lain. Itu tadi rekam jejak kepemimpinan, prestasi, terus kemudian leadership, ya karakter kepemimpinan. Ya. Apalagi dalam situasi yang keterbelahan ini, kita nggak bisa asal memunculkan pemimpin. Artinya apa? Kepemimpinan yang juga memiliki karakter sebagai solidarity maker. Nah, kepemimpinan yang punya karakter itu apa? Dia tidak bisa lahir hanya karena popularitas, tetapi memang lahir dari jadi oke. tempaan Tolong waktu dibikin dan sejarah. kesimpulannya. Apa yang paling menonjol dari Ibu Puan Oh yang iya, mendekati sifat dari Jokowi? Apa kira-kira? saya nggak perlu menjelaskan, Oh, gitu. ya mendekat-dekatkan Nggak menjelaskan atau karena tidak ada? Loh kok tidak ada? Jangan-jangan Makanya jelasin dong. jangan dibenturkan apple to apple begitu, Bang. Gimana? Kalau nggak apple to apple gimana dong? Apa? jelaskannya? Coba dong, jelasin apa yang mendekati. Iya. Untuk Jika mendekati sama- tadi. Masalahnya Bung Masinton itu mencoba menjelaskan. Coba Pak Rey, Gini, tadi kan beliau Iya, makanya. mengatakan. Sorry. Saya mau mengatakan begini. Nggak bisa Kita ambil logikanya dulu, Bung Masinton. Apa? Anda kan menjelaskan Ibu Puan ini dari fenomena Jokowi masuk ke DKI Jakarta. Ya, bisa, Dengan gitu. menafikan hasil survei. Ya. Kan kira-kira gitu. Oh, iya. Nah,
Bang Hotman membuat kriteria-kriteria yang dimiliki oleh Pak Jokowi kemudian memesona di DKI Jakarta sehingga hasil survei itu terlihat relevan. Dan apa yang dimiliki Ibu Iya. Puan? Nah, maksudnya dengan cara berpikir yang Anda sebutkan itu tadi kita masuk sekarang. Sorry. Jadi Aku begitu ikuti kita cara masuk ke berpikirmu. situ. Bukan, kalau saya bantah dong. Kan aku ikuti berpikirmu. Kau bilang, Iya. Jo, enggak. Bapak bilang kan, Jo, terpilihnya sorry. terpilihnya Sebentar, Jokowi jadi gubernur mengalahkan semua hasil survei. Iya. Loh iya benar. Oke. Betul. Apakah karena Kan faktor ada dasar-dasarnya. popularitas tadi? Ya. Apa yang membuat ininya? Karena ada gerak dari seluruh kader. Jadi jangan dibalik, bukan Jadi karena... Jokowi terpilih karena gerak dari seluruh kader. Lah, gerak seluruh kader. Bapak bilang karena dia punya pesona. Loh kok siapa bilang pesona? Enggak. Saya nggak bilang Gini, pesona. kalau kita baca survei juga. Gerak seluruh kader. Jadi begini Bang, enggak maksud saya ini kita jangan jadi upaya ini forum ini memframing satu orang gitu loh. Kita nggak bisa jelaskan. Artinya saya akan bantah ketika memperbandingkan apa yang jangan dipaksa Mbak Puan harus ikut seperti pola Pak Jokowi. Masing-masing orang punya cara. Karakter berbeda. Yang saya jelaskan adalah secara jangan umum menjebak bahwa pertanyaannya. faktor memenangkan itu bukan hanya karena sekedar faktor figur personal, tetapi karena ada satu gerak mesin Maksudnya, kader partai secara terlalu kuat bersama-sama. PDIP-nya gitu. Oke, kita istirahat dulu. Akan kembali setelah jeda berikut ini. Kita akan membahas polarisasi dari partai-partai politik. Temu lagi di Hot Room, Pak Nurdin. Kira-kira seberapa kondusif nanti Pilpres tahun 2024? Dan apakah menurut analisa Bapak, pada akhirnya nanti Pak Jokowi akan berseberangan dengan Ibu Mega? Kalau keberhasilan pemilu nanti saya optimis sekali. Itulah kemudian salah satu ide. Ya. Kenapa KIB ini dari awal dihadirkan. Terlepas dari nanti aspek agama dan sebagainya bakal kondusif. Justru sekarang yang sedang kita bahas di KIB ini adalah bagaimana meminimalkan daripada polarisasi khususnya politik identitas. Itu adalah salah satu materi bahasan sekarang oleh KIB. Karena ini akan menciptakan bangsa terpecah-pecah dan sebagainya. Tetapi politik identitas itu tidak bisa dihilangkan, itu tidak bisa. Meminimalkan wajib, harus kita lakukan. Nah, dan itu merupakan pencerahan demokrasi dan pembelajaran politik bagi Yang kedua, Indonesia. bakal ada nggak perseberangan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati? Saya punya keyakinan tidak akan berseberangan. Karena Pak Jokowi berkali-kali kita mendengar beliau pekerja politik. Menurut Bapak, kalau pekerja politik berarti dia bergantung pada partainya. Menurut Bapak kalau Pak Jokowi minta diperpanjang 2 tahun, Ibu Mega bakal setuju nggak? Oh, kalau itu saya tidak setuju. Jangan setuju Ibu apa? Mega. Sangat tidak setuju kalau ada perpanjangan. Soal itu melanggar konstitusi. Terima kasih. Pak Masinton. Pertanyaan nakal apa lagi? Pak Masinton, sama pertanyaan saya. Ini kalau Jokowi sama Ibu Mega bakal berlanjut tinggal ini hubungan mesra. Karena belakangan ini sudah mulai di media massa sudah mulai diisukan ada sesuatu. Ya kan mesra lagi tuh. Kemarin kan ada pertemuan di BPIP. Kemudian peresmian Masjid At-Taufik, Masjid PD Perjuangan. Bapak ada melihat nggak Pak Jokowi kira-kira mendukung yang bukan Ibu Puan? Ya Pak Jokowi kan PDI Perjuangan. Ya. Pasti beliau memahami Tapi mekanisme keorganisasian. Trennya kok ke arahnya Pak Ganjar dia? Ya itu kan kata kita kan. Itu kan persepsi kita terhadap Jadi menurut beliau. analisa Bapak, Pak Jokowi masih tetap ke Puan, bukan ke Ganjar? Artinya Pak Jokowi itu akan ngikut pada keputusan partai. Keputusan Ibu Mega tentunya nanti. Terima kasih. Bahwa siapapun nanti yang akan diputuskan, pasti beliau ikut keputusan Bu Mega nanti. Terima kasih. Kalau Pak Jajil, apa analisa Bapak terakhir nanti apakah ada polarisasi aspek agama, aspek ini atau bagaimana? Akan kondusif nggak tahun 2024? Pertama yang paling berat menurut saya itu aspek ekonomi. Karena dunia sudah mengumumkan minggu yang lalu itu kita sedang resesi, dunia sedang resesi. Dunia, iya benar. Amerika parah-parahnya sekarang. 60 negara bakalan rontok. Artinya
pemilu 2024 itu dalam situasi ekonomi yang kurang bagus. Terus apa yang... Nah, oleh sebab itu biasanya kalau ekonomi kurang bagus itu muncul kriminalitas. Oleh sebab itu pada Pilpres 2024 jangan sampai ada percikan kecil yang kaitannya dengan politik identitas yang menguat. Tapi kan PKB sama PKS yang punya massa paling banyak dari kelompok Makanya Islam. saat ini kita sedang membangun hubungan yang kata Pak Ray tadi, beliau ragu-ragu apa bisa saling berkomunikasi. Selama ini PKB itu partai terbuka dan selalu bisa berkomunikasi. Jadi PKS tidak akan membakar gitu kan? Ya tentu. Membakar emosi. Kita berharap setelah PKB bersama PKS, PKS jadi adem gitu kan. Ya. PKS bersama PKB hangat sedikit, biasa kan. Ya kan itu menambah irama asal tidak destruktif. Pak Willy, Ya, menurut Bapak di mana posisi ini? Pak Surya Paloh, Ibu Mega, sama Pak Jokowi, yang tiga ini? ya. Posisinya Katanya ini tiga-tiganya adalah kingmaker. Bang Surya itu teman curhat yang mampu menampung aspirasi. Teman curhat, tapi dia punya lobby-lobby dari mulai dulu waktu SBY pertama kali terpilih. Beliau saya lihat sendiri udah duluan di rumah Pak SBY. Waktu pertama kali Pak SBY terpilih. Karena satu di sana di Cikeas waktu itu, karena saya aku antri dia langsung masuk gitu. Bang Surya tidak menjadikan Partai Nasdem sebagai handicap. Ya. Bang Surya tidak mau jadi capres. Bang Surya hanya ingin membuka ruang. Kingmaker. Bukan kingmaker saja, tapi yang harus kita lihat bagaimana ada will sacrifice. Ya. Jadi tidak proksi. Artinya siapapun yang ingin maju, yang memiliki kapasitas, yang memiliki kemampuan, yang memiliki elektabilitas, kita harus dorong dia. Apakah Anda sependapat bahwa tidak mungkin Pak Surya Paloh bersatu dengan Ibu Mega? Nah, proses bersatu atau tidak, ini suatu hal yang niscaya, Bang. Sampai sekarang masih retak? Enggak, gini. Abang harus ingat, ketika Nasdem baru pertama berdiri, itu yang pertama didatangi adalah kantor PDI Perjuangan di Lenteng Agung. Ya. Waktu hasil pemilu 2014 keluar, itu PDI Perjuangan tidak cukup mengusung Pak Jokowi jadi calon presiden. Ya. Abang, saya jadi saksi langsung mendampingi Pak Surya. Bu Mega tengah malam telepon, Bang. Bang Surya besok sibuk? Tidak. Saya titip pesan melalui Cahyo, Andi, dan Hasto. Besok bawa pesan ke Bang Surya. Apa pesannya? Bang Surya, apakah Nasdem bersedia kita sama-sama mengusung Presiden Jokowi? Salaman langsung. Nah, cuma Bang Surya orang yang mengedepankan rasionalitas politik. Ya. Apa itu artinya? Satu, siapa potensi yang memiliki kemenangan yang cukup probabilitinya besar. Dan Anda dan sampai sekarang sudah tahu siapa? Belum, ini 3 nama besok kita akan. Oke, mudah-mudahan nomor 3 Hotman Paris ya. Cocok. Ya. Yang terakhir adalah Ya, gimana? Kalau PR yang abang juga, pertanyakan Pak tadi. Muhaimin masuk juga. Ya, Muhammad juga. Gimana? Sebelum saya tanya ke Pak Reni, cepat. Poinnya adalah tadi bagaimana kalau ini kembali bervis-a-vis hanya cuma 2 calon. Ya. Semakin banyak calon, publik akan memiliki banyak alternatif dan pembelahan bisa kita longgarkan. Terima kasih. Ini poinnya. Pak Rey, Jokowi, Megawati sama Surya Paloh kira-kira ini. Pak Prabowo juga dong. Pak Prabowo, ini kira-kira 4 ini siapa lawan siapa nih? Yang kedua, kalau rakyat menginginkan calon ini, apakah bisa mengenyampingkan keinginan partai? Ya, yang saya mau katakan itu, Bang. Artinya 4 orang ini akan dipisahkan oleh siapa calon mereka nantinya. Akan dipisahkan oleh siapa calon mereka? Akan dipisahkan. Jadi ada kemungkinan Jokowi. Akan kemungkinan Jokowi bisa berbeda dengan Ibu Mega. Kalau kemudian pilihan-pilihan mereka juga berbeda. Karena setiap orang tidak memikirkan apa yang terbaik bagi orang lain, tapi yang terbaik bagi dirinya. Benar. Pak Jokowi punya sekian agenda yang menurut saya beliau ingin memastikan bahwa agenda-agenda itu tetap terlaksana 2024 yang akan datang. Misalnya soal IKN. Yang sampai sekarang progresnya belum begitu bagus. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi punya kepentingan bagaimana IKN ini pasca 2024 akan tetap terlaksana. Caranya gimana menurut Anda? Ya, makanya perpanjang 2 tahun atau kalau perpanjang 2 tahun kita sudah setuju. Tidak dibolehkan kan? Nah, oleh karena itu mungkin beliau akan cari figur yang lain. Oke. Figur yang kingmaker berarti. Ya, figur yang lain dan
saya kira beberapa tindakan Pak Jokowi akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa dia memang sedang berbeda dengan Ibu Mega. Sedang berbeda dengan Ibu Mega. Contohnya apa? 2 kali hadir pada namanya deklarasi Projo. Ya. Di mana dalam deklarasi Projo itu semangatnya sudah mendukung Pak Ganjar. Oke. Secara umum ya, kita lihat gitu. Ya. Pak Ketua Projo juga datang di dalam pendirian KIP. Ya. Makanya orang sekarang menduga bahwa KIP itu sebetulnya salah satunya dipersiapkan untuk salah satunya kendaraan politiknya Pak Jokowi. Ya. Entah siapa nanti akan disuruhkan oleh Pak Jokowi. Ya. Oleh karena itu, dan kita lihat sekarang, hampir banyak di orang PDI Perjuangan itu yang terus-menerus Kalau itu, menyerang Pak itu Ganjar persepsi Pranowo. Ya. Persepsi, saya secara sedikit. Itu Iya, persepsi. iya. Nah, ini persepsi, Ya, memang persepsi. Ya. Ini terus Ya. Jadi kehadiran Projo itu tidak mengejar identik Ganjar dengan Pranowo. itu untuk kendaraan politik. Oke, Pak. terus-menerus Ganjar Pranowo kan. Nah pertanyaannya, kenapa PDI Perjuangan terlihat begitu bersemangat terus-menerus menyerang Ganjar Pranowo, sementara ada begitu banyak calon menyerang Ganjar Pranowo. Anda mengatakan PDIP menyerang Ganjar Pranowo? Banyak. Misalnya ada yang menyebut Ganjar itu tidak berprestasi lah, apalah, macam-macam dan seterusnya itu kan. Termasuk Bung Masinton malam ini. Tujuannya kan, apa itu? Kita mau lihat kerangka yang abang-abang tanyakan tadi. Kita tidak pernah menyerang ya. Kita nggak pernah menyerang. Apa yang kita sampaikan kan fakta. Kalau Iya. kan beda lagi. Iya, fakta ini Anda pergunakan sekarang untuk mengatakan bahwa Ganjar itu nggak layak. Kira-kira begitulah. Yang kita mau katakan itu bukan di situnya, Bung Masinton. Yang kita mengatakan itu kenapa orang PDI Perjuangan Dan juga terlihat begitu bersemangat. Dan sorry, bukan tidak layak loh. Salah juga nanti Rai. Maksud saya tuh kita jangan buru-buru membuat kesimpulan lah. Persepsi ini kan juga karena ini ditonton publik. Kita ya kebiasaan di PDI Perjuangan itu kita solid sebagai kader. Tapi juga kita saling mengingatkan antar kader. Secara terbuka menyatakan kurang berprestasi itu termasuk strategi yang baik dari partai? Ya itu bukan partai, itu pendapat dari kader kok. Partai kan belum ada ngambil satu keputusan. Iya, ada partai ya, teman-teman harus lihat. Ya, PDI Perjuangan ini bukan partai yang terbiasa dalam satu baris komando. Ya, itu makanya menurut Bapak Ganjar sudah 10 tahun di Jawa Tengah ya? Iya, di Jawa Tengah. Apakah menurut PDIP dia kurang berprestasi selama 10 tahun di Jawa Tengah jadi gubernur? Ada pendapat yang menyatakan seperti itu. Ada pendapat. Ya, artinya bukan pendapat partai secara Bapak pribadi umpama sebagai halak kita relasinya dengan partai di Jawa Tengah. Bapak pribadi gimana? Bapak kan jago kritik. Bapak pribadi benar nggak bahwa Ganjar itu tidak berprestasi selama 10 tahun? Biasanya orang Batak berani loh. Coba yes or no? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. Kalau mau kita bicara prestasi ya biasa aja gitu loh. Jadi menurut Bapak itu bukan kata saya tapi juga kata kepala daerah yang di Jawa Tengah gitu lah, ada bupati, kalau ada yang wali kedua, kota. Kalau begitu menurut Bapak pribadi lebih layak Ibu Puan daripada Ganjar untuk capres. Menurut Bapak pribadi loh, bukan partai. Kalau saya pribadi ya kalau saya pribadi memperbandingkan dalam karakteristik kepemimpinan, saya lebih ke Puan dong. Ke Puan ya? Ya memang di kader kalau itu. Itu yang kita gitu loh. Itu yang kita sebutkan tadi Bung Masinton. Bukan berarti kemudian kita menafikan kader yang lain. Jadi kalau Ganjar dibaca partai lain nggak apa-apa ya? Apa? Kalau Bapak mengatakan lebih pantas Puan daripada Ganjar. Kalau Ganjar dibaca oleh Golkar atau oleh semut merah gimana? Ya kalau ada begini Bang, di PDI Perjuangan itu orang besar itu kader besar karena partai, bukan karena dirinya. Oke. Ya, oke. Jadi Anda tidak begitu. Artinya tidak masalah siapapun itu calon toh partainya besar. Ya, artinya bukan. bodoh amat dengan Ganjar toh juga partainya besar begitu kan? Ya tidak begitu juga. Artinya begini. Tadi kalau ini waktu saya bicara loh tadi. Kalau ada kader yang mau keluar, pasti dia mempertimbangkan banyak hal. Dan kemudian ada mekanisme kepartaian juga seperti itu. Nah, kalau kemudian keputusan orang dia pengen keluar dari PDI Perjuangan, ya itu kan keputusan maunya orang. Bapak Ganjar keluar? Enggak dong. Oh ya oke. Pak Rey sekarang. Pak Rey, apa? Kami organisasi Bang, kami selalu menjaga kader. Prediksi Anda. Saya lagi dulu tadi, makanya yang saya sebutkan itu bukan PDI Perjuangan sebagai institusi, tapi orang-orang di PDI Perjuangan yang terlihat sekarang
yang saya sebut tadi menyerang Ganjar dengan istilah-istilah Artinya apa itu? Artinya ada suasana memang untuk mengatakan Ganjar bukan bagian dari PD Perjuangan. Karena maunya mencalonkan Bu Puan. Karena mereka mungkin kelihatan mau mencalonkan Bu Puan, sementara tidak menginginkan Ganjar. Padahal kalau sebetulnya orang-orang PDI-nya, orang-orang PDI-nya agak fair kan. Bukan hanya Ganjar, ada Pak Prabowo juga, ada Anies juga yang elektabilitasnya cukup tinggi, yang semestinya juga dikritik oleh orang. Kenapa hanya Ganjar yang dikritik? Ganjar, itulah persoalannya. Gimana? Jawab dong Pak Masinton. Kenapa hanya Ganjar yang diserang oleh tokoh-tokoh PDIP? Bukan, saya bantah dulu. Ya. Kami itu nggak ada yang namanya saling serang. Itu jangan. Bahwa kami saling mengingatkan, ya. Kalau mengatakan terbuka, karena itu apa? Ganjar kurang berprestasi, apa itu bukan menyerang? Ya bukan. Itu apa dong? Ya, kami saling mengingatkan. Mengingatkan. Ya biasa, saya juga diingatkan sama kader, ya karena belum pernah berpartai. itu soal bahasa. Ini persoalan rumah tangga Pak Hotman. Jadi ini persoalan rumah tangga yang gitu menurut loh, saya. yang orang tidak semua tahu memahami karakteristik di dalam masing-masing organisasi. Itu harus dihormati. Kemudian kalau kami saling mengingatkan, ya, karena kami punya mekanisme organisasi yang diputuskan melalui keputusan forum kongres, forum tertinggi. Umpama apa mengenai calon presiden, itu keputusan oleh ketua umum. Artinya sebelum diputuskan, jangan ada dulu yang sudah merasa paling dicalonkan. Kira-kira gitu. Pak Rey, ini pertanyaan terakhir. Siap. Kira-kira Pilpres 2024 bakal kondusif nggak? Bakal terjadi nggak demo besar? Saya pribadi sedang dengan koalisi-koalisi ini, yang umumnya koalisi ini mengatakan kami tidak setuju dengan penggunaan politik identitas. Itu menurut saya kemajuan yang cukup bagus. Saya kira faktor utama terjadinya konflik dalam 2024 itu datang dari politik identitas. Jadi kalau ada partai di sini yang sudah yang tergabung dalam koalisi, yang isunya adalah menolak politik identitas, hatta termasuk Nasdem sekalipun sudah menyebutkan itu satu kemajuan yang kita harapkan mencegah terjadinya konflik pada 2024 akan datang. Apa prediksi Bapak kondusif atau enggak 2024? Kalau partai-partai ini betul-betul konsisten dengan tidak mempergunakan isu identitas itu, saya yakin kita akan kondusif 2024 yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua para narasumber yang hadir malam ini. Dan kepada para pemirsa, jangan lupa nonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 10 malam.